Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman dan masih tetap mengupas tentang sepengalaman asam lambung GERD ansetis psikosomatis. Nah, kenapa saya terus-terusan berbicara tentang pengalaman ya dan pengalaman ya? Karena itu sangat banyak sekali di WA, terus kemudian di kolom komentar ya yang menanyakan tentang pengalaman asam lambung GERD ansetis psikosomatis. Saya dapat WA seperti itu, dapat komentar seperti itu, saya cuma bisa tersenyum ya. Karena memang yang punya asam lambung GERD ansetis psikosomatis itu sifat keponya sangat besar sekali ya. Sangat besar sekali. Dia itu suka menyamakan ya. Apakah penyakit saya itu sama dengan penyakit orang lain? Nah, seperti itu ya. Nah, perlu saya tekankan ya, untuk Anda yang sekarang mengalami yang lagi terkena GERD ansetis psikosomatis, saya katakan kepada Anda nggak usah khawatir. Yang pernah mengalami dan yang sedang mengalami asam lambung GERD ansetis psikosomatis itu sangat banyak sekali ya, bukan Anda aja, bukan saya aja, itu sangat banyak sekali ya. Nah, untuk meningkatkan ketentraman Anda, biasanya kalau misalkan yang ngalamin asam lambung ya, kalau misalkan orang lain ngalamin suka tentrem gitu ya, oh orang lain juga nggak apa-apa. Nah, saya ini bawa salah satu orang yang sudah mengalami asam lambung GERD ansetis psikosomatis dan sekarang sudah sehat walafiat ya, sudah sembuh total. Bahkan ya, kalau yang sakit GERD itu dianjurkan itu hindari dulu merokok. Nah, sekarang dia itu sudah bisa merokok lagi total ya, sudah merokok lagi. Kita panggil ya, mana Mas Sandinya? Mas Sandi, oh ya ini nih. Pak Abdul, sehat Pak Abdul. Nah ini ya, salah satu teman saya yang sudah terlepas daripada asam lambung GERD ansetis psikosomatis. Kita tanya nih, berapa lama Mas Sandi ya ngalamin asam lambung GERD ansetis psikosomatisnya itu berapa lama dan makanannya apa aja yang dijaga. Terus waktu terkena GERD itu dia itu berhenti dulu ngerokok apa enggak. Nah sekarang sudah merokok atau enggak, kita tanya Mas Sandi. Ya, Pak Man. Gimana Mas Sandi dulu waktu pertama terkena GERD ansetis psikosomatis itu berapa lama? Saya terserang GERD itu kurang lebih 1 minggu ya, 7 hari selepas. Selepas Sebelumnya eh, cuma 3 hari. iya Cuman 3 hari, ada tambahan mungkin sisanya dari 3 hari itu kurang lebih jadi seminggu lah. kurang lebih jadi satu Jadi minggu. 1 minggu. Perasaan yang waktu terkena GERD ansetis psikosomatis itu apa? Perasaannya gimana? Wah, banyak sekali sensasi ya. Kalau diceritain kadang orang juga suka percaya atau enggak gitu kan. Ya, dari mulai hati nih, dari mulai hati perasaannya gimana? Kalau dari hati ya udah pasti cemas, Cemas, panik, terus takut yang mati nggak? itu tuh yang paling Parah ya. takut, Yang ketika paling parah dia takut mati ya. kayak mau berhenti aja gitu jantung Kayak kan. mau udahan kita hidup itu ya. Nah itu ya. Nah itu perasaan Banyak yang sekali. dirasakan oleh Mas Sandi. Kemudian sakitnya itu yang ada di tubuh yang dirasakan Mas Sandi, sakitnya itu sebelah mana aja? Sensasi yang di badan yang dirasakan? Udah pasti perut ya, perut yang Perut, panas, mungkin asam lambung itu ya, ada menggigil ya, panas dingin gitu, panas demam dingin, demam ya, demam. demam kurang lebihnya di demam. Kemudian ini bagian belakang Ya, punggung. kalau udah parah mungkin bisa tembus ke belakang sini. Oh ya sampai belakang ya itu ya. Belakang kayak masuk angin. Kepala agak-agak sakit nggak? Pusing nggak waktu itu? Dari mulai Pasti pusing. pandangan gimana waktu itu? Pandangan kayak blur gitu, terus kayak redup-redup gitu, kayak Oh lampu. ya, nah itu ya. Lampu rusak Jadi gitu. kalau misalkan Mas Sandi kebetulan memang nggak lama, karena di video sebelumnya juga saya ceritakan kan ya, ada yang nanya temponya itu berapa lama terkena GERD ansetis psikosomatis. Itu temponya yang terkena asam lambung GERD ansetis psikosomatis itu tergantung dari orang-orangnya sendiri ya. Kalau misalkan orangnya itu cepat mempelajari, cepat memahami, itu nggak akan lama. Kenapa bisa begitu ya? Karena pikiran kita itu sama asam lambung itu berkaitan ya. Kalau kita banyak pikiran, terus berpikir tentang penyakit-penyakit, itu akan lama sembuhnya ya. Tetapi kalau misalkan kita paham, kita cepat memahami, kalau semua yang sensasi yang dirasakan itu memang sensasi daripada GERD ansetis psikosomatis.
Kenapa ada orang yang bisa 1 tahun, bisa 2 tahun? Karena mereka itu kalau misalkan ada sensasi di kepala, sakit kepala, dia itu berpikirnya itu, waduh, ini saya sudah terkena kanker otak. Nah seperti itu, jadi kepikiran terus asam lambung naik lagi ya. Jadi seperti itu. Ada yang dirasakan di dada sakit sampai nusuk ke belakang, dia itu berpikirnya itu penyakit jantung. Padahal itu bukan ya, itu memang sensasi daripada GERD ansetis psikosomatis. Nah kalau kepikiran tentang jantung, ya nanti asam lambungnya naik lagi karena kita berpikir terus tentang penyakit jantung ya. Jadi nggak akan sembuh-sembuh. Makanya cepat-cepat pahami, cepat-cepat ikuti tahapan penyembuhannya, yaitu 3P, pola makan, pola pikir, kemudian pola hidup. Nah seperti itu ya. Untuk penjelasannya tentang 3P sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya. Nah Mas Andi, dulu waktu terkena GERD ansetis psikosomatis ngerokok gimana? Berhenti tidak? Enggak, karena saya perokok berat mungkin bisa dibilang. Jadi intinya buat teman-teman kalau misalkan ngalamin yang sama mungkin ya, GERD, terserang GERD, jangan di apa ya, kalau misalkan Jangan istilahnya dipikirin gitu ya. misalkan suka merokok ya merokok aja, nanti juga terbiasa. Memang itu nggak boleh, kalau bisa sih dikurangin ya, cuman untuk membiasakan lagi gitu. Jadi jangan diforsir gitu, apa Oh bahasa iya, jangan terlalu ngerokok lah gitu ya, berhenti dulu. Karena memang untuk rokok itu tidak menyebabkan asam lambung ya, teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan, rokok itu tidak menyebabkan asam lambung, tetapi dapat memicu asam lambung. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya kita itu sering pening ya, sering pusing. Nah, ketika enak-enakan kita ngerokok lagi, nah ini kan kita baru lagi nih. Nah, ketika merokok kemudian pusing, nah akhirnya bertanya-tanya, aduh saya pusing lagi. Ini pasti penyakit baru. Nah, pasti berpikirnya ke sana. Ketika berpikirnya kita negatif lagi, asam lambung naik lagi. Jadi itu ya. Jadi untuk rokok itu tidak menyebabkan asam lambung ya, tetapi hanya apa ya? Tetapi hanya bisa apa? Maksudnya barusan tuh memicu ya, memicu asam lambung naik ya. Nah, Mas Andi, untuk makan nih, makan yang sama Mas Andi dijaga sampai sekarang apa aja? Kalau sekarang sih udah bebas. Udah banyak yang nggak dijaga ya, karena mungkin Udah sembuh total ya, udah enak. Kalau dulu waktu ketika terkena yang dijaga apa? Banyak Dari sekali. Mulai pedas sudah pasti jangan. Pedas ya, terus jangan. Minyak, santan, kemudian yang pokoknya yang memicu asam-asam ya. Yang asam-asam kayak yang asam-asam. Vitamin C juga kalau bisa jangan dari langsung jeruknya yang asem gitu kan. Udah ada banyak di apotek vitamin pilnya ya. Pilnya gitu. Kalau misalnya vitamin B kompleks dulu minum tidak? Alhamdulillah saya nggak pernah diobat ya, karena mungkin sembuh ini dikendalikan sama diri sendiri ya. Sebetulnya buat teman-teman juga kalau misalkan ngalamin penyakit yang sama ini, mungkin sebetulnya itu sembuhnya ada di diri masing-masing. Jadi diri masing-masing ya. Jadi tergantung kitanya ya. Ngendaliinnya gitu kan. Iya. Nah untuk ini Mas Andi, untuk ini banyak keluhan tentang orang yang terkena GERD ansetis psikosomatis itu susah tidur. Apakah dulu Mas Andi juga ngalamin susah tidur? Ngalamin ya. Berapa lama itu susah tidurnya? Ya kurang lebih 1 minggu itu. 1 minggu. Untuk penyembuhan itu kurang susah tidur ya. Susah tidur. Saya sempat ke rumah sakit. Ya. Ada di Cimahi, rumah sakit lokal ya. Di sana saya cuma dikasih obat penenang karena buat bisa tidur aja. Tapi setelah minum obat penenang bisa tidur. Nah memang itu membantu juga buat istirahat mungkin. Nah sekarang Mas Andi, pertanyaan lagi nih, yang terakhir pertanyaannya. Biasanya kan orang-orang suka bertanya nih, kenapa saya bisa sakit seperti ini, kenapa saya bisa sakit seperti ini. Nah Mas Andi bisa nggak menceritakan kenapa Mas Andi bisa terkena gangguan asam lambung GERD ansetis psikosomatis? Kalau masalah penyakit sih udah ada yang ngatur ya. Iya. Pasti dari yang punyanya langsung juga gitu kan. Iya. Cuman kalau yang bisa memicunya dari mulai yang pertama gitu kan. Iya. Intinya harus tenang. Jadi saya juga waktu terserang penyakit ini terlalu banyak pikiran mungkin ya. Waktu kerja gitu kan ya, mungkin dibawa ke rumah, mungkin waktunya istirahat di rumah, kepikiran di pekerjaan gitu ya. Nah itu ya, jadi memang asam lambung GERD ansetis psikosomatis itu memang sangat berkaitan sekali dengan pola pikir kita ya. Jadi biasanya kalau orang yang terkena GERD ansetis psikosomatis itu
ciri-cirinya orangnya itu yang pemikir, yang punya sifat pingin pengen sempurna ya, pengen sempurna segala macam ya. Jadi setelah pulang ke rumah pun selalu dipikirkan pekerjaan itu supaya sempurna itu seperti apa. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah teman-teman, itulah video dari saya ya, video tentang GERD ansetis psikosomatis. Nanti kalau misalkan kalian mau tanya-tanya lagi tentang asam lambung ke Mas Andi, boleh di channel Mas Andi. Mas Andi punya channel kan ya? Ada. Punya channel YouTube? Ada. Channelnya apa? Sandi Cloud. Sandi Cloud. Nanti di video deskripsi saya cantumkan ya tentang channelnya Mas Andi. Nah teman-teman, untuk berkembangnya video saya, biar saya bisa bersemangat untuk nge-share video-video tentang pengalaman asam lambung, nanti juga saya akan ceritakan tentang tahapan-tahapan tentang penyembuhannya. Tolong di subscribe dulu ya, tombol loncengnya dipijit biar kalian juga dapat notifikasi video saya yang terbaru selanjutnya. Kemudian share, like, dan komen boleh bebas karena subscribe itu gratis ya. Gratis. Nah itu teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.